Halo Sobat PPG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Novia Syahri. Di video kali ini kita akan membahas tentang refleksi hasil belajar mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Yuk, ikuti terus video ini. Pembahasan yang pertama, review pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Saya merasa bahwa pembelajaran tentang pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal sangat berguna dan menarik. Topik ini membuat saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan, gaya belajar, dan juga latar belakang yang berbeda. Dengan melakukan asesmen sejak awal, saya bisa mengetahui kondisi awal peserta didik, baik secara kognitif, sosial, maupun emosional. Sehingga saya tidak lagi menebak-nebak dalam penyusunan pembelajaran. Hal ini membuat saya merasa lebih percaya diri sebagai seorang calon guru karena bisa merancang pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Pembelajaran tentang pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL sangat berguna bagi saya sebagai seorang calon guru karena membuka wawasan bahwa pembelajaran harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan aktual dari peserta didik. Namun, pada awalnya, proses memahami bagaimana cara memetakan siswa ataupun peserta didik ke dalam kelompok-kelompok level belajar terasa cukup teknis dan juga membingungkan. Saya perlu memahami bagaimana menganalisis hasil asesmen diagnostik dengan cermat, lalu menyesuaikannya dengan pendekatan dan strategi pengajaran yang sesuai untuk tiap kelompok kemampuan. Meskipun tidak terlalu menarik secara proses, saya menyadari bahwa tahapan ini sangat penting agar pembelajaran yang saya berikan tidak terlalu mudah bagi sebagian peserta didik dan juga tidak terlalu sulit bagi peserta didik yang lain. Pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Dalam topik ini, saya tidak menemukan materi yang hanya menarik tapi kurang berguna. Semua hal yang dipelajari, termasuk contoh-contoh studi kasus dan simulasi asesmen, terasa relevan dengan dunia nyata sebagai seorang guru. Justru yang awalnya terlihat ringan seperti diskusi kelompok, ternyata sangat membantu saya memahami asesmen secara kontekstual. Pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Bagi saya tidak ada bagian dari topik ini yang dianggap tidak berguna dan juga tidak menarik. Bahkan bagian yang terasa teoritis pun akhirnya saya pahami pentingnya setelah mencoba menerapkannya dalam tugas. Semuanya mendukung kesiapan saya untuk mengenali peserta didik secara lebih dalam dan juga menyeluruh. Pembahasan selanjutnya, refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi? Saya telah mengikuti pembelajaran mengenai pentingnya memahami karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Dalam proses ini, saya belajar menyusun instrumen asesmen sederhana untuk mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik di awal pembelajaran. Saya juga berlatih menganalisis hasil asesmen tersebut untuk mengetahui kebutuhan serta kompetensi masing-masing peserta didik. Dari kegiatan ini, saya mendapatkan pengalaman nyata bahwa setiap peserta didik memiliki latar belakang dan juga kemampuan yang berbeda, sehingga pendekatan pembelajarannya pun tidak bisa disamakan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut terjadi karena pembelajaran yang saya ikuti disusun dengan pendekatan yang aplikatif dan juga reflektif. Dosen tidak hanya menyampaikan teori tentang pentingnya mengenali karakteristik peserta didik, tetapi juga memberikan kesempatan kepada kami untuk mencoba langsung menyusun instrumen asesmen dan menganalisis data dari peserta didik secara simulatif. Selain itu, adanya diskusi kelompok membuat saya bisa melihat perspektif yang lebih luas tentang keragaman peserta didik, yang memperkuat pemahaman saya bahwa asesmen awal itu sangat penting. Pembahasan selanjutnya adalah analisis artefak pembelajaran. Artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar?
Modul ajar yang berisi instrumen asesmen awal yang saya buat serta hasil analisis karakteristik peserta didik dari data asesmen tersebut menjadi artefak yang saya pilih. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Karena artefak ini menunjukkan secara konkret bagaimana saya menerapkan pengetahuan tentang asesmen awal ke dalam praktik yang sesungguhnya. Ini menjadi bukti bahwa saya tidak hanya paham teori, tetapi juga tahu cara menggunakannya dalam konteks kelas. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian indikator dan juga pertanyaan dalam instrumen asesmen yang saya susun menunjukkan bahwa saya memperhatikan aspek perkembangan peserta didik itu sendiri. Sementara itu, hasil analisisnya menunjukkan kemampuan saya dalam membaca kebutuhan peserta didik sebagai dasar untuk merancang pembelajaran selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan? Saya akan melakukan atau memulai dengan asesmen awal, bukan hanya secara formal, tetapi juga melalui observasi dan juga dialog dengan peserta didik. Saya juga akan menggunakan hasil dari asesmen untuk membuat kelompok belajar yang seimbang dan menyusun kegiatan belajar yang sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik. Dengan begitu, pembelajaran bisa terasa lebih relevan, adil, dan juga tidak memberatkan peserta didik yang membutuhkan pendekatan yang berbeda. Nah, sampai di sini dulu pembahasan refleksi hasil belajar mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2 kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan nantikan terus video refleksi pembelajaran lainnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.